Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai Jean-Jacques Rousseau, pemikiran anti pencerahan, state of nature, dan teori kontrak sosial dengan beranggotakan 1. Ahmad Haris Azaki, 2. Ulfi Purnama, 3. Yasmin Azhara. Pemikir anti pencerahan. Riwayat hidup Rousseau. Jean-Jacques Rousseau adalah manusia abad pencerahan. Lahir di Geneva, Swiss pada 28 Juni tahun 1712. Ibunya meninggal setelah melahirkannya. Isaac Rousseau adalah ayah dari Rousseau. Merupakan seorang tukang jam, senang berburu dan berdansa. Bersama ayahnya, ia menghabiskan masa kecilnya dengan membaca berbagai karya klasik Plutarch, seorang tokoh pada masa Romawi kuno. Sosialisasi pada masa kecilnya di Geneva sangat mempengaruhi jiwa dan perkembangan intelektualnya. Seorang ayah yang romantis dan emosional membuat Rousseau memiliki kepekaan jiwa romantisnya. Sejak kecil sampai remaja, ia memeluk agama Protestan, kemudian menjadi penganut Katolik sejak pindah ke Turin. Di tahun 1732, di Chambéry, ia menjadi anak angkat dari Madame de Warenne. Ibu sambungnya itu berpengaruh dalam membentuk kepribadian dan watak pemikiran Rousseau. Ia membiayai pendidikan, menyediakan perpustakaan, hingga membuat Rousseau menjadi seorang penulis yang handal. Tahun 1778 ia meninggal dunia pada usia 66 tahun di desa Ermenonville. Ia meninggalkan karya-karya monumental, di antaranya Du Contrat Social, Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, Consideration sur le gouvernement de Poligny, dan beberapa karya lainnya. Pemberontak abad pencerahan. Meskipun Rousseau hidup pada abad 18, pemikirannya merupakan antitesis dari pemikiran yang berkembang pada abad itu. Pemikirannya merupakan sebuah pemberontakan intelektual terhadap zaman yang disebut dengan abad pencerahan. Di abad ini, sains dan teknologi berkembang dengan cepat, yang mengakibatkan manusia sangat mendewakan akal dan rasio. Agama sementara waktu itu tidak bisa dipahami dengan panca indera. Dianggap mitos. Cara berpikir yang rasional dan logis menyebabkan manusia tidak lagi memiliki perasaan, kepekaan jiwa terabaikan. Akibat manusia abad pencerahan melihat orang yang rasional itu tidak memiliki perasaan, manusia menjadi rakus dan tamak dalam menguasai sumber alam. Rousseau menolak rasionalisme Prancis pada abad 18, yang mana rasionalisme dan mengandalkan persepsi indrawi menjadi tolak ukur kebenaran telah mengakibatkan hilangnya perasaan manusia. Ia mengistilahkan keadaan ini dengan sensibility. Oleh sebab itu, Rousseau ingin mengembalikan manusia ke fitrahnya, agar manusia lebih mementingkan emosi, perasaan, dan tidak mendewakan rasio lagi. Hal inilah yang melahirkan aliran romantisme di Eropa. Pemikiran Rousseau yang mengatakan bahwa sifat-sifat alam akan membawa kebaikan, penghormatan terhadap manusia, alam mendudukkan posisi manusia sejajar dengan sesamanya, melahirkan romantisme, mengembangkan spontanitas intuitif, kebebasan, kesederhanaan, dan selanjutnya state of nature, manusia alamiah dan kebebasan. Konsep alamiah yang diciptakan Rousseau sejatinya merupakan sumber kebingungan. Pasalnya, konsep ini digunakan oleh Rousseau untuk beberapa maksud. Yang pertama, itu menjelaskan keadaan asli primitif ras manusia. Yang kedua, mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar hakikat manusia yang primitif itu. Dan yang ketiga, menjelaskan keadaan manusia yang hidup di lingkungan masyarakat modern. Kebingungan ini berkuat setelah Rousseau mengatakan bahwa keadaan alamiah tidak akan pernah ada, mungkin tidak pernah ada, dan tidak akan pernah ada. Konsep ini lebih ke arah hipotesis karena ia merupakan kreasi Rousseau. Rousseau dan beberapa pemikir sebelumnya memahami pemikiran alamiah ini sebagai keadaan sebelum terbentuknya negara, keadaan di mana lembaga politik dan kekuasaan belum terwujud. Manusia pada dasarnya baik. Ia memiliki nilai-nilai kebaikan yang disebut oleh Rousseau sebagai natural goodness, yaitu tidak ada rasa benci. Manusia dalam keadaan alamiah
memiliki kebebasan mutlak. Kebebasan merupakan determinan yang membuat manusia menjadi manusia alamiah. Rousseau menggambarkannya ke dalam konsep kembali ke alam, yaitu mengidealisasikan manusia yang liar tapi baik, dalam tanda kutip le bon savage. Menurutnya, manusia alamiah itu tidak baik dan tidak buruk, tidak egois dan tidak altruis, hidup polos dan mencintai secara spontan, serta bebas dari pengaruh kekuasaan orang lain. Manusia menjadi buruk perilakunya disebabkan oleh pengaruh peradaban modern yang membuat lunturnya sifat luhur manusia. Manusia alamiah itu bebas sejak ia dilahirkan, seperti yang tertera dalam salah satu karyanya, Du Contrat Social. Rousseau mengatakan bahwa manusia itu bebas namun terbelenggu oleh adat istiadat, terbelenggu oleh pembatasan-pembatasan yang berkaitan dengan ekonomi dan politik. Rousseau menegaskan kembali bahwa pentingnya nilai-nilai kebebasan bukan berarti menghendaki kebebasan tanpa batas yang berujung anarki. Manusia yang bebas adalah yang patuh hukum dan peraturan tetapi tidak membudakkan dirinya. Ia mematuhi hukum, bukan pembuat hukum. Sebaik apapun keadaan alamiah, situasi tersebut rentan terjadi perang dan pertikaian yang membahayakan manusia. Oleh karena itu, terjadi yang namanya kontrak sosial, yaitu manusia dengan kesadaran penuh ingin keluar dari keadaan alamiah dan membentuk negara, dengan tujuan adanya kekuasaan bakal terjamin hidupnya. Meskipun demikian, sekalipun terbentuknya negara, Rousseau mengatakan kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam keadaan alamiah menjadi lenyap. Selanjutnya, teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial telah lama dirumuskan oleh para pemikir filsuf politik, yang mana terbitnya karya Rousseau yang berjudul Du Contrat Social. Ketika menulis buku ini, Rousseau membaca karya-karya Thomas Hobbes dan para ahli lainnya. Dari merekalah Rousseau mendapatkan gagasan tentang teori sosial. Pemikirannya tentang teori kontrak sosial dan kaitannya dengan pembentukan dan kekuasaan negara. Menurutnya, negara merupakan sebuah perjanjian sosial. Individu-individu dalam masyarakat sepakat untuk menyerahkan sebagian hak-hak kebebasan dan kekuasaan kepada suatu kekuasaan bersama. Kekuasaan bersama inilah disebut negara, kedaulatan rakyat, atau kekuasaan negara. Rousseau memandang kekuasaan merupakan manifestasi dari penyerahan hak, kebebasan dan kekuasaan serta kemauan individu, harus dilihat secara kolektif dan sebagai lembaga politik yang utuh. Menurutnya, negara yang memiliki keabsahan memerintah atas kehendak umum atau rakyat itu memiliki dua hal, kemauan dan kekuatan. Maksud dari kemauan adalah kekuasaan legislatif, sedangkan kekuatan eksekutif, dua bentuk kekuasaan yang bekerja sama secara harmonis. Gagasannya mengenai negara dan kekuasaan itu melihat dari sistem pemerintahan pada saat itu, di mana penguasa Geneva mengklaim bahwa Geneva berbentuk republik, di mana mementingkan kedaulatan rakyat dan rakyat sebagai legitimasi kekuasaannya. Dalam praktiknya, Geneva adalah sebuah negara yang dikuasai oleh keluarga bangsawan dan kekuasaannya turun-temurun. Rousseau menyebutkan dalam teori kontrak sosial yang mendambakan di mana suatu negara dapat menerapkan demokrasi secara langsung, di mana rakyat dapat menjadi pembuat keputusan. Bentuk-bentuk pemerintahan. Dalam Du Contrat Social, Rousseau membahas pengertian dan bentuk-bentuk pemerintahan. Pemerintahan dalam definisi Rousseau adalah suatu badan perantara yang dibentuk antar warga negara dan kedaulatan tertinggi demi terjalinnya komunikasi timbal balik. Rousseau juga beranggapan adanya kaitan erat antara pemerintahan, negara, rakyat, dan kedaulatan. Ada kemiripan pandangan Rousseau dengan Aristoteles dan Montesquieu. Bila kekuasaan negara dipegang oleh sebagian warga negara yang berarti citizen magistrates lebih banyak dari ordinary private citizens, maka bentuk negaranya adalah demokrasi. Tetapi, bila kekuasaan negara dipegang oleh penguasa ordinary private citizens lebih banyak dari citizens magistrates, bentuk negara itu adalah aristokrasi. Rousseau mengingatkan, klasifikasi bentuk negara itu tidak bersifat kaku, tetapi bersifat luas, misalnya demokrasi. Demokrasi bisa diperintah oleh masyarakat dan aristokrasi juga bisa diperintah oleh masyarakat. Bahkan pemerintahan kebangsawan yang biasanya dikuasai seorang raja bisa saja tidak selalu demikian. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.